MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa New MWI Channel yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian tafsir yang bersifat tema atau tafsir tematis yang melanjutkan tema kebakhilan atau ayat-ayat yang menerangkan tentang kebakhilan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, dan jangan sekali-kali menganggap orang-orang yang bakhil terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada mereka bahwa kebakhilannya itu lebih baik bagi mereka. Bahkan kebakhilan itu lebih jelek bagi mereka. Akan dikalungkan kepada mereka harta yang mereka bakhilkan besok pada hari kiamat. Dan milik Allah lah pewarisan langit dan bumi. Dan Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan maha mengetahui. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali menganggap, menyangka, mengira. Fangilnya adalah alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Maka kalau dibalik terjemah yang lebih meng-Indonesia adalah jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap karunia yang telah Allah berikan, mereka menganggap bahwa kebakhilannya adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan kebakhilan itu lebih jelek bagi mereka. Yabkhuluna, alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan hak harta atau hak yang terdapat di dalam harta berupa zakat, sedekah, hadiah atau hal-hal yang semuanya berada di jalan Allah, di jalan ketaatan. Jadi orang-orang bakhil, orang-orang yang dikenal dengan istilah orang bakhil itu orang yang nggak mau membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, seperti tidak mau berzakat. Kemudian masih berlebih hartanya, tidak mau bersedekah dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Islam, dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini pantas untuk diberi label, diberi nama bakhil. Kemudian anggapan bahwa kebakhilan itu khairon lahum, ini dilarang. Jangan sekali-kali menganggap bahwa kebakhilannya itu lebih baik. Khairon lahum artinya kebakhilannya itu bermanfaat bagi mereka. Seperti kita orang Indonesia pada umumnya, bahwa ketika tidak ikut berpartisipasi dalam bangunan Islam misalnya, dia merasa hartanya tidak berkurang, hartanya utuh, tidak berkurang. Itu sudah menjadi bagian dari khairan lahu, menganggap bahwa kebakhilannya itu lebih baik.
hartanya tidak berkurang. Dan kelanjutannya, bisikan setan masuk. Hartanya itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat syahwati, bersifat duniawi, bisa untuk memperlebar garasinya, bisa memperbanyak fasilitas-fasilitas rumah tangganya, dan lain-lainnya yang semuanya bersifat pemenuhan syahwati, pemenuhan keinginan-keinginan atau syahwat-syahwatnya. Nah, ini anggapan khairon lahum, menganggap bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah menyatakan bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu lebih jelek bagi mereka. Nah, kejelekan yang bakal terjadi pada orang-orang bakhil ini disebutkan oleh Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungi dengan harta yang mereka bakhilkan besok pada hari kiamat. Jadi harta itu dijadikan kalung, kemudian akan dipasang di leher mereka. Dan dalam hal ini terjadinya di akhirat kelak. Kemudian ditafsirkan, kalung itu bisa berupa api dan bisa berupa ular. Bukan lagi kalung emas, kalung perak, atau kalung benda-benda yang kelihatan indah kalau dipakai di dunia, tapi ini keadaan di akhirat kelak. Maka beliau pemilik kitab Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir bin Musa Al-Jazairi, ini sebagaimana biasa yang saya gunakan sebagai rujukan pokoknya memang kitab beliau, kitab Aisarut Tafasir milik Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Maka beliau Syekh menyatakan dalam bagian makna ayat, fa innallaha ta'ala yukhbiru an khata'il bukhala'i alladzina yamlikunal mala wa yabkhuluna bihi, alladzina yamlikunal mala wa yabkhuluna bihi. Kata beliau Syekh Abu Bakar, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberitakan di ayat ini tentang kesalahan orang-orang bakhil. Tentang kesalahan orang-orang bakhil, yaitu orang-orang yang memiliki harta dan mereka bakhil terhadap hartanya, tidak mau membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah. Ini kesalahan, dan kesalahan ini disebutkan di ayat ini, di surat Ali Imran ayat 180. Makanya Allah berfirman, fayaqul wala yahsabanna ay wala yazunnanna, jangan sekali-kali menganggap, artinya jangan sekali-kali menyangka. Alladzina yabkhuluna, siapa? Orang-orang yang bakhil bima atahumullahu minal mal, bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka. Alladzi tafaddalallahu bi alaihim, yang harta itu Allah jadikan sebagai kelebihan bagi orang itu, yang Allah lebihkan harta itu kepada orang-orang tersebut. Jangan sekali-kali menganggap anna bukhlahum bihi khairun li anfusihim kama yazunnun, bal huwa ay al bukhlu syarrul lahum. Ya, jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa kebakhilannya itu lebih baik atau menjadi suatu kebaikan bagi dirinya sendiri seperti yang mereka sangka. Tetapi sesungguhnya lah itu ay al bukhlu, kebakhilan tersebut, syarrul lahum, menjadi kejelekan bagi mereka atau lebih jelek bagi mereka. Nah, kemudian beliau Syekh Abu Bakar menyebutkan wadzalika li sababain, wadzalika li sababain, dan itu kenapa lebih jelek bagi pemiliknya? Karena dua sebab. Al-awal, sebab yang pertama, ma yalhaquhum fid dunya min ma'ratil bukhli wa asarihi as-sayyiati 'alan nafsi. Pertama, di dunia, kejelekan yang di dunia adalah musibah yang akan menimpa kepada orang bakhil ini di dunia berupa celaan kebakhilan. Celaan kebakhilan ini contohnya dia akan dijuluki dengan nama si pelit, si bakhil, si, kalau orang Jawa, kuwir, kucir, dan seterusnya. Kalaupun dia seorang haji, maka
mungkin saja akan dipanggil dengan namanya jilid, haji yang pelit, jihil, haji yang bakhil. Ini celaan. Dan berikutnya wa asari sayyiati ala nafsi, dan pengaruhnya yang jelek pada jiwanya. Ada pengaruh jelek di jiwanya. Di antaranya yang bisa saya sebutkan, curiga. Muncul kecurigaan ketika ada tamu, misalnya ketika ada tamu dengan berpakaian resmi membawa stop-up, muncul kecurigaan di hatinya. Ini apalagi, paling-paling minta sumbangan lagi, minta iuran ini, minta iuran itu. Ini namanya asar yang jelek di dalam hati. Ketika dapat undangan kumpulan di musola, apalagi di masjid atau di madrasah, di pondok pesantren, maka yang muncul dalam hatinya adalah suudzon. Ini pengaruhnya yang jelek. Pengaruh ini karena sifat bakhil tersebut. Ini di dunia. Curiga, khawatir hartanya akan berkurang karena akan dimintai iuran, dimintai sumbangan, dimintai ini dan itu, yang semuanya sebenarnya adalah ditaatillah, untuk ketaatan kepada Allah. Ini namanya asar yang jelek. Nah, yang kedua kata beliau, annallaha ta'ala sayu'adzibuhum bihaitsu yaj'aluhu tawqan min narin fi a'naqihim. Sebab yang kedua kenapa bakhil itu jelek, bahwa sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka, orang-orang yang bakhil, dengan hartanya yang dibakhilkan, dengan cara dijadikan kalung dari api yang kemudian dipasang pada leher mereka, atau dijadikan harta tersebut menjadi kalung dalam bentuk ular, dan ular itu nanti akan berkata kepada pemiliknya, wa yaqulu li sahibi ana maluka ana kanzuk, saya ini hartamu, saya ini adalah perbendaharaanmu, harta simpananmu, seperti yang terdapat di dalam hadis. Disebutkan dalam kitab Aisyarut Tafasir dalam bab Hidayatul Ayat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu musilalahu sujjan aqra' lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah fayakhudhu bilih zimataihi ay sidqaihi yaqulu ana maluka ana kanzuka summa talal ayata wala yahsabannal ladina ila akhiril ayat." Jadi hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, siapa saja yang Allah berikan harta kepada orang tersebut lalu dia tidak menunaikan zakatnya, harta itu akan diubah menjadi seekor ular yang botak. Harta yang dibakhilkan akan diubah menjadi ular yang botak di akhirat kelak. Pengertian ular botak, ular sebuah binatang, suatu binatang yang mengerikan. Ini dijadikan sebagai alat siksa, dijadikan kalung, disifati akra, botak, ada yang menyebutkan putih. Itu artinya saking banyaknya kandungan racun pada kepala ular tersebut. Jadi dijadikan ular yang penuh racun. Maka disebutkan lahu zabibatani, yang mempunyai dua buah jenis racun. Yang kita udah tahu racun itu pada ular memang berada di taringnya, bukan di gigi depannya, tapi berada di taringnya. Konon menurut ilmu perularan. Terus yutawwaquhu yaumal qiyamah, dikalungkan ular tersebut pada orang tersebut pada hari kiamat. Lalu ular itu menggigit dengan dua taringnya, yang dua rahangnya atau dua taringnya yang kuat. Artinya ala sidqaihi, sidqaihi, artinya dengan dua gigi taringnya, dua gigi sampingnya, sambil mengatakan ana maluka ana kanzuka,
Saya ini hartamu, saya ini harta simpananmu dulu yang tidak kamu nafkahkan ke jalan yang benar. Summa talal ayata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, wala yahsabannal ladzina yabkhuduna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, sampai akhir ayat. Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil punya anggapan bahwa harta yang dibakhilkan itu menjadi kebaikan baginya, bahkan menjadi kejelekan. Nah, bentuk kejelekannya adalah siksa dunia maupun siksa akhirat. Di dunia orang ini akan dikucilkan oleh masyarakatnya, walaupun istilah pengucilan di sini mungkin sebatas dihina dengan kata-kata si bakhil, si pelit, ini celaan. Dia berasal dari keluarga si pelit, akan melahirkan keturunan yang pelit-pelit juga, dan seterusnya. Ini celaan di dunia. Sedangkan di akhirat, naskotninya berada pada sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, akan dikalungkan harta yang mereka bakhilkan kepada mereka besok pada hari kiamat. Dan hadis, salah satu hadis yang disebutkan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir bin Musa Al-Jazairi adalah hadis Bukhari. Orang ini akan dikalungi dengan kalung ular, ular yang penuh dengan racun, yang menggigit-gigit, menyiksa dengan gigitan-gigitannya, sehingga orang ini akan tersiksa selamanya di akhirat sampai saat Allah memberi ampun, jika Allah berkenan memberikan ampunannya. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin yang secara kebetulan ditakdirkan menjadi orang-orang yang berharta, yang hartanya sebenarnya sudah sampai nisab, yang sudah berkewajiban untuk zakat, dan punya kelebihan-kelebihan dari hartanya untuk bisa bersedekah kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, agar hindari sifat pelit, hindari sifat bakhil, hindari sifat egois pemanfaatan hartanya. Tapi harta, sekali lagi, harta yang bermanfaat sebenarnya adalah harta yang bisa dibawa ke akhirat, yaitu yang diinfakkan, dinafkahkan di jalan Allah. Itu harta yang akan dibawa sampai ke akhirat. Sedangkan harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah, paling-paling hanya dinikmati di dunia dan berakhir dengan, ya na'udzubillah min dzalik, berakhir menjadi harta rebutan bagi para generasi berikutnya atau para zuriyahnya, para ahli warisnya. Ini suatu yang cukup memprihatinkan kalau sampai kita hanya menumpuk harta-harta itu untuk harta simpanan, dan paling-paling akan, yaitu tadi, kalau ahli waris kita bukan orang-orang soleh, maka harta itu pun akan jatuh ke dalam kemubaziran atau israf, dan ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Barangkali itu pada sesi ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kita menjadi orang-orang yang tidak bakhil. Lagi mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.